Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 3, kita masih mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sebelumnya kalian diminta untuk mencari daerah himpunan penyelesaian ya dari sistem pertidaksamaan yang diberikan. Jadi minggu lalu itu dikasih taunya pertidaksamaannya atau sistem pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita akan dibalik, tapi yang diketahuinya adalah grafiknya. Nah, gambarnya diketahui, tapi kita harus mencari pertidaksamaannya. Jadi dibalik. Kalau sebelumnya pertidaksamaan dicari daerah, nah sekarang daerah sudah diketahui. Yang kita cari adalah pertidaksamaannya. Nah, langkahnya seperti apa sih? Nah, langkah-langkah menentukan pertidaksamaan untuk daerah arsir. Yang pertama harus kita lakukan adalah buatlah persamaan garis dari grafik yang ditampilkan. Kemudian nanti baru lakukan titik uji untuk menentukan tanda pertidaksamaan. Apakah dia lebih dari sama dengan, lebih dari saja, kurang dari sama dengan, atau kurang dari saja. Sebetulnya ada langkah yang sangat sistematis yang panjang gitu ya. Tapi kita ngambil langkah yang sederhana saja. Nah, kalau misalkan di sini ada dua buah titik, biasanya kan kita ngambil titik potong ya, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, kemudian kita punya sumbu Y. Di sini kalau misalkan ini titiknya adalah A, ini adalah titiknya B. A ini bisa mewakili bilangan berapapun, B juga sama. Maka untuk menentukan persamaan garisnya adalah, cara sederhananya adalah ketika ini ada titik A, titik B, kemudian kita tarik dia menjadi sebuah garis, maka garis ini persamaannya akan menjadi A dikali X, kemudian B dikali dengan Y, plus BY. Hasilnya A dikali dengan B. Seperti ini. Pertanyaannya, semudah itukah? Iya. Jadi kalau kita konkretkan ke sebuah bilangan yang di grafik ini, misalkan ini X ya, ini Y, lalu di sini ada bilangan 6, di sini ada bilangan 4, kemudian kita tarik garis, kita tarik garis di antara 6 ke 4 ini ya, maka seperti yang tadi, yang sebelumnya, nah ini A dikalikan dengan X, kemudian B dikalikan dengan Y, jadi AX plus BY sama dengan A kali B. Jadi kalau ada bilangan seperti ini pun sama, ini jadinya 6 dikalikan dengan X ditambah 4 dikalikan dengan Y. Jadi soalnya dia kali silang ya. 6 kan di sumbu Y, tapi 6-nya dikalikan dengan X, 4-nya dikalikan dengan Y. Ini sama dengan 6 dikali 4, berapa ya? 6X plus 4Y sama dengan 24. Nah, jika dia bisa disederhanakan, kita bisa sederhanakan, cari FPB-nya, 6X plus 4Y sama dengan 24, ini bisa kita perkecil menjadi 3X plus 2Y sama dengan 12. Maka inilah persamaan garis untuk grafik yang ditampilkan. Nanti selanjutnya untuk menentukan titiknya ya. Titiknya nanti kita lihat di soal apakah dia arsirnya di bawah sini atau arsirnya di atas. Nah, nanti kita akan lihat lagi. Tapi sebelumnya kita mau memantapkan dulu bagaimana kalau kita bertemu dengan soal-soal yang ada persamaan garis, lalu dengan cepat kita bisa menentukan persamaan garisnya ya. Baik, di sini sudah ada 4 buah gambar untuk persamaan garis, karena di sini belum ada daerahnya. Untuk soal nomor A, kita bisa selesaikan dengan cepat. Sini kalau kalian mau tuliskan biar jelas XY, oke, tuliskan XY, berarti 2 dikawinkan dengan X, 5 dikawinkan dengan Y. Jadi kita tuliskan 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Dari mana 10? 2 dikali 5. Bisa dipahami ya?
Baik, kita selanjutnya ke yang B. Yang B ini ada kartesius, kemudian di sini ada 6, sumbu X, kemudian sumbu Y-nya ada negatif 4. Maka tetap yang di sumbu Y kita kawinkan dengan X. Awas, jangan 6 kali X, tapi min 4 kali X ditambah 6 dikali Y sama dengan min 4 dikali 6 min 24. Kalau ini bisa diperkecil, kita perkecil jadinya negatif 2X plus 3Y sama dengan min 12. Kalau yang agak bingung, boleh pelan-pelan ya. Kita lanjut ke yang nomor C. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ingat, X itu adalah yang horizontal, yaitu yang vertikal. Maka yang dikalikan dengan X bukan min 5 ya. Awas, salah. Tapi seberangnya. Kita kan kawin silang judulnya. Jadi 3 dikali X ditambah min 5 dikali Y sama dengan 3 dikali min 5 min 15. Jadi ini 3X min 5Y sama dengan min 15. Jadi modal awalnya adalah bisa dulu bikin persamaan garis. Kalau persamaan garisnya sudah lancar, nanti kita lihat si arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya ada di mana. Kita ambil contoh soal. Tentukanlah pertidaksamaan untuk daerah arsir berikut. Nah, di sini ada 0,10 dan 5, oh ini salah angkanya mungkin ya, sebentar. Maksudnya ini 0,10 dan 5,0 ya. Berarti yang pertama kita lakukan adalah bikin persamaannya dulu. Dia ini 10 kan? Ini 10, di sini 5. Berarti 10X ditambah 5Y sama dengan 10 dikali 5, 50. Lalu kita perkecil, karena ini 10, 5, 50, ketiga bilangan ini bisa dibagi berapa? Ya, bagi 5. Semuanya kita bagi 5, jadi 2X plus Y sama dengan 10. 10 kan bagi 5, 2. 5 bagi 5, 1. 50 bagi 5, 10. Jadi yang atas dengan yang bawah sebetulnya sama. Kita gunakan yang bawah, ini adalah sudah diperkecil. Nah, sekarang daerah arsirnya adalah daerah sebelah bawah dari garis. Kemudian dia garisnya tebal. Berarti nanti mau kurang dari atau lebih dari pasti pakai sama dengan. Nah, untuk daerah arsirnya di bawah, di sini mengandung 0,0 ya. Oke. Maka kita cek 0,0 untuk 2X plus Y itu bagaimana hubungannya dengan 10. Oke, kita masukin 2 dikali 0 ditambah 0. 2 dikali 0, 0. Ditambah 0. 0 tambah 0, 0. Apa hubungan 0 dengan 10? Apakah 0 lebih dari 10 atau kurang dari 10? Ya, kurang dari 10. Maka tanda yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena garisnya tebal, bukan garis putus. Sehingga jawabannya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 10. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau misalkan masih bingung-bingung, nanti bisa diulang lagi ya.